Banyak. Kita ulang lagi. Berapa Tuhan Anda? Satu. Apakah Anda menyembah Bapa? Saya sembah. Apakah Anda menyembah Roh Kudus? Saya sembah. Apakah Anda menyembah Yesus Kristus? Saya sembah. Oke, saya tanya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:3, inilah kehidupan yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tidak ada Allah dan itu, Bang. mengenal Yesus Kristus sebagai Jangan kata Allah. utusan. Nanti saya dimarahin lagi. Kati Tios Bang. Serta tanya, di situ Tuhan. Yesus, apakah dia sedang berdusta atau dia sedang jujur? Jujur. Jujur. Ya. Ketika Anda mengatakan tadi dia adalah Tuhan yang Anda sembah, dia mengatakan dia Yesus. Ya. Siapa yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Saya dan Yesus. Nggak mungkin. Kamu mengatakan dia Tuhan, dia Jangan nggak mungkin. utusan, nggak mungkin. Ini Bang, gini. Kalau kita diskusi Di mana? begini. Oh, kamu ingin menjelaskan berarti. Ah. Jangan kau aku nggak begitu, mungkin. Kalau nggak jelaskan, kamu yang bohong, harusnya yang gitu. bohong. Kalau itu bagi saya. Tapi kalau kamu menjelaskan, silakan. Oke, saya jelaskan ya. Saya bilang Tuhan saya satu ya. Tetapi satu itu ada memiliki tiga bagian atau tiga sebutan atau tiga kuasa atau tiga pilar ya. Satu tapi tiga bagian. Gimana sih tuh Bang? Ya Pak, kan dengarkan dulu lah. Iya kan? Dengar. Ya. Baik, coba terangkan dulu seterang-terangnya. Begini. Pak, yang Ya, seperti benar. yang itu maksudnya. Oh, nah, ini Islamisasi. Ya udah Contohnya lanjut begini ya, contohnya begini, analoginya Lanjut. begini ya, analoginya ilustrasinya. Nanti bisa di rilis ya setelah saya. Contohnya begini, saya punya satu telur. Telur Oke. ada berapa? Satu saya bilang. Apakah kulitnya itu telur? Iya. Apakah putihnya itu telur? Iya. Apakah kuningnya itu juga telur? Iya. Kan gitu. Jadi saya bilang Tuhan saya itu satu, tetapi di dalam satu itu ada tiga kuasa yang bernama, yang disebut ya jangan bernama ya, yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu penjelasan Baik, saya. luar biasa analoginya. Sekarang gini, kalau saya kurang tolong Roh Riris situ siapa? Situ orang silakan membantu saya. Terima kasih. Pas. Lanjut. Oh, udah pas. Udah setuju deh itu, udah. Sekarang dari tiga analogi tadi itu saya ikut cara kamu aja deh. Kulit, putih telur, kuning telur, kan begitu. Jadi dalam analogi telur tadi itu, ya kan, Ya. dia tidak bisa hidup atau dia tidak dikatakan telur kecuali adanya yang lain. Kan begitu? Itu yang Kalau ingin Anda salah satu jelaskan. gini, kalau salah satu tidak ada di antara yang tiga sebutan tadi, dia bukan telur gitu lah. Bukan telur. Ya. Artinya kalau tidak ada Bapa, maka Yesus tidak jadi Tuhan. Ya. Roh Kudus juga Yesus tidak tidak ada, jadi Tuhan. tidak ada Yesus kalau tidak ada Bapa. Oke. Artinya kalau tidak ada Yesus, Bapa juga tidak ada. Ya. Bapa tidak ada ya, kalau tidak ada Yesus ya. Ya. Baik. Kemudian waktu itu Yesus kan belum lahir dia. Jadi Bapa itu nggak ada. Yesus belum lahir, oke. Lanjut. Waktu dia belum lahir berarti Bapa tidak ada dong. Namanya dia kan lahir. Dia lahir nggak sih? Lahir. Lahir. Dari Bunda Maryam kan? Ya. Artinya sebelumnya itu dia tidak ada. Berarti karena Yesus belum ada, berarti Bapa tidak ada. Boleh saya jelaskan? Ini analogi telur kita tadi. Kita masuk analogi telur tadi itu ya. Oke. Bisa saya tanggapi? Ini Pak, jawab langsung. Nggak bisa saya tanggapi, sudah? Terserah mau ditanggapin, mau Oke, pas juga ya. boleh, pas gitu boleh juga. Enggak, ya. Nggak pas, Lahir bukan suatu proses dari tidak ada menjadi ada. Ya, lahir bukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu bukan proses itu. Lahir adalah proses di mana datang ke dunia melalui rahim, itu namanya lahir. Disalurkan melalui alat reproduksi. Tuh, itulah kelahiran namanya. Jangan abang katakan, jangan abang anggap lahir itu adalah proses dari tidak ada menjadi ada. Jadinya Yesus sebelum datang ke dunia ini, dia sudah ada. Makanya di dalam Yohanes 1 ya, pada mulanya adalah Logos. Jadi Yesus itu pada mulanya sebelum menjadi manusia adalah Logos, adalah Roh. Roh itu bersama-sama, Logos itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Roh itu juga adalah Tuhan gitu loh. Paham ya? Berarti yang firman itu dengar, berarti roh ya. dengar. Lalu berdasarkan nubuatan ya, dia akan menjadi manusia.
Kalau dia menjadi manusia, dia melalui proses kelahiran manusia. Tetapi Baik. dia tetap roh. Contoh begini lagi analoginya Bang ya. Jangan panjang-panjang. Kita dialog ini jangan enggak, seperti karena ini kan iman saya harus saya jelaskan secara lengkap. Iya, udah ngerti. Udah, tadi kan giliran dia kita oke. menyanggah, Jangan Bang? oke. Iya. Jangan anggap kan itu tadi bahwasanya dia tidak ada sebelumnya, kan itu yang mau sampaikan. Oke. Saya mau tadi dia menyampaikan kok firman itu, dibatasi. logos tadi itu, berarti logos itu yang mana yang logos? Apakah logos itu Tadi yang apa jadi tuh, gimana? dengarkan dulu, Maksudnya? logos yang jadi manusia tadi itu, yang jadi tadi itu, apakah rohnya atau dagingnya? Kakak mungkin mendengarkan beberapa saya nggak lihat. Ya, nama kasih ya kak. Rohnya Yesus atau Abang dagingnya Yesus? ngerti nggak roh dengan logos? Ada triknya. WK. Logos itu kan kamu mengatakan tadi bahwasanya asal mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Saya bilang nggak Firman firman, itu adalah logos. Allah. Saya bilang logos, bukan firman ya. Logos itu firman bukan? Bukan, sang firman. Sang firman namanya, oke. Ya, Logos logos, itu sang atau firman. firman diterjemahkan dalam bahasa Enggak, firman Indonesia. ucapan Bang. Perkataan itu Oh, firman. berarti salah itu yang dalam LA itu, Bible itu. Halo. Kalau saya bilang salah, nggak bisa juga. Kenapa? Karena kosakata Tapi bahasa firman di Indonesia. situ. Dengar Bang, dengar ya. Oke. Saya bilang salah tidak juga. Kenapa? Karena kosa bahasa Kurang Indonesia lengkap. kurang lengkap. Kurang lengkap. Kurang Paham, kan? lengkap. Artinya Nah, mereka itu. kurang lengkap ya. Baik, nanti LA dengar ini. Iya, kosakata kalian bukan nggak nggak ada lengkap, hubungannya ke LAI, ke bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kan itu di LAI, Bang. Oh, abang jangan merujuk sama LAI. Yang buat itu LAI, makanya saya dengarkan LAI supaya ini si Matius ini jelas ini dia bilang itu tidak kurang kalian terjemahnya. Iya, Saya cuma ngomong gitu aja. Ya, NRKN Hologos Protestanten itu. Yohanes 1 ayat 1 apa itu di situ, Bang? Permisi, izin. Ya. Itu yang siapa tadi itu, Mas Alfa, kamu jangan cerewet di sini ya. Ini room diskusi lintas agama, wajib pakai data biar bisa dipertanggungjawabkan narasinya ya. Tolong buat yang masih awam-awam jangan ribet kalian. Kalau nggak suka keluar dari sini. Gak usah ditanggapi kalau yang di bawah. Oke, Bang, Baik. silakan, Bang. Silakan Logos lanjut, Bang, itu kan Matius. berarti menjadi daging tadi itu. Berarti logos itu adalah Tuhan itu, Allah itu sendiri atau Bapa kan? Kan begitu, atau Theos itu kan, logos itu ya adalah Theos itu kan begitu. Nah, sekarang yang Theos itu tadi apakah roh Yesus atau juga ikut tubuhnya? Bantu apa pak? Sekarang gini, nanti saya nak kalau Jangan gini, jawab itu, jangan gini. Bentar lah. Kenapa kalian ngegasnya kayak gitu? Nggak memberi ruang orang gitu. Jangan maksudnya kan ya, maksudnya begini. Saat yang saya tanya itu dijawab supaya kita berkembang. Leku begi Jo. Ya. Jangan ini Pak. Oh, lo Pak UBG, ini bahasa Indonesia kita. UBG maju. Supaya yang lain dengar. Ini edukasi, jangan kita pula berdua di sini kita Ison perkosa ada pula. nah, situ orang. Apa yang bisa Jangan Iya, jangan tapi berbagai kan bahasa ada itu, si Bang. Pucang, Bang Pucang di situ. Nanti Jangan kita cuma kita bahasa semua. itu dan bahasa leku, harus bahasa Indonesia loh. Nggak ngerti saya. Silakan Lerosi itu orang. Kita kita nanti di sini. Ah. suatu batu Tahu tengah. Di sini ada Leku situ orang. Dia mungkin lebih Menyerah paham dari kira-kira saya. mau dilempar sama si Tumorang. Oh ya. Menyerah menjawab. Itu marah, silakan, Bang. Nah, silakan Le, semua orang. Nah, Le. apa yang dipikirkan Jawab dulu, Le. Jadi Bingung aku tadi mau saya jawab. tanya supaya berkembang, maksudnya yang saya tanya aja dijawab dulu. Narasinya jangan terlalu panjang. Enak loh kita dihasilnya. Tadi kan Theos itu apa tadi itu firman atau sang firman kok tadi Bang, bahasanya. Bang. Logos dia, logos. Oke, logos tadi itu adalah Theos itu, kan begitu. Nah sekarang logos tadi itu sudah menjadi masuk ke dalam rahimnya Maryam. Artinya Jadi daging. itu adalah Theos, kan begitu. Yang saya maksudkan Theos itu apakah rohnya atau juga itu jasadnya? dan Daud berbohong. Kalau di situ sampai situ belum ngerti pula saya nih Pak. Ah, itu gimana mati? Jangan kasihkan yang berat-berat sama dia nanti seru pula kawan kita ini. Sebenarnya nggak berat. Oke, gini, mungkin. Ah, makanya. Udah, ada sebentar, biar saya jelaskan ya. Jangan kasih bulu makanan dia itu. Iya. Bulu makanannya jangan dikasih rendang. Aku
Udah siap, diam dulu biar ku jawab. Tunggu dulu Bang Matius. Sebentar dulu ya. Ngomong ya. Ada yang berkenan dulu di bawah. Yang cintaku di bawah dulu ya. Ya Bang. Oke Bang, Kata boleh Bang. itu satu. Boleh Bang, boleh Bang. Oke. Iya, Oke Bang. iya, oke. Oke. Malah dibatalkan. Oh, jangan semuanya turun loh. Aduh, gimana turun semua? Alam semesta alam ini Iya, udah enggak apa-apa nyimak di bawah, nanti kalau ada kosong dijambak lagi ya, teman-teman ya. dan kepada Tuhan. Aduh, turun semua habis. Gimana sih? Ada yang bilang Baik. Kenapa turun semua? Aduh, ini Sezo nih. Aduh, caper banget sih Sezo. Allah aja udah ngasih tahu. Jadi oke Matius. Ini hostnya ini Muslim atau Kristen ini? Muslim, hostnya Muslim. Islam Bang. Oh Islam, oh ya. Oke. Iya. Tenang aja lah, kalau hostnya macam-macam kita turunkan dia, tenang aja. Oh Oke. iya. Daud yang Nggak mungkin Coba Bang macam-macam Bang. diterangkan dulu. Tadi kan logos tadi itu adalah teos itu sendiri. Ya, Sekarang adalah juga logos teos. tadi itu yang menurut Yohanes 1:1 tadi itu sudah menjadi anak manusia di perut Bunda Maryam. Yang Ya. hakikatnya dia adalah teos, kan begitu? Maria Bang, Maria, Bunda Maria. Logos, Bunda Maria, ya, Katanya Bunda dia Maria. logos. apa yang harus saya lakukan? Ya. Logos tadi itu adalah teos, kan begitu? Nah sekarang logos dia itu masuk juga ke dalam teos. Bunda Maria. Hah? Logos itu juga teos. Salibkan. Iya, logos itu juga teos. Ya. Oke, teos itu tadi kan masuk ke dalam perut Bunda Maryam toh? Ya, Oke. Sekarang yang masuk ke Bunda Maryam kan ada daging, ada roh. Yang mana ya? Apakah dua-duanya rohnya juga teos atau juga yang enggak, jasadnya sebentar, juga Bang. teos atau semuanya teos? Yang teos itu yang roh itu, yang logos itu. Jasadnya bukan teos. Enggak lah, jasadnya enggak. Dia kan mengambil rupa seorang hamba, Filipi 2 ayat 5, 6, 7. Oke, ketika dia kan lahir nih, maaf, Ya. membesar, makan tentunya. Yang makan minum itu bukan Tuhan sebenarnya ya, bukan teos berarti ya. Bukan. Bukan Rupa Tuhan, bukan seorang teos, hamba ya. itu yang makan minum. Berarti sosok tadi itu yang dibunuh di yang tadi itu juga bukan teos, bukan Tuhan ya. Yang dibunuh itu sosok itu, jasmani itu, rupa seorang hamba itu. Hamba dia kan bukan Tuhan dia sebenarnya kan. Pikiran manusia Ya enggak lah. Yang Ini dengan Tuhan kami kan sang soalnya logos. orang Kristen ini dia bilang itu Tuhan juga. tipis-tipis aja ya. Abang mau Nah, berdebat dengan mereka atau dengan saya ini sekarang? enggak ini edukasi. Artinya ini loh, teman kalian Matius membantah yang mati itu bukan Tuhan, bukan teos. Jelas. Ini kan untuk edukasi untuk mereka. Kan bukan kita aja, kan ada 150 orang ini. Yang Musa aja Supaya mereka paham. Berarti yang betul ngomong sama Musa itu yang terbunuh di tiang salib, yang lahir dari Bunda Maryam itu di Jabur bukanlah teos. tiba-tiba berubah. Enggak, gimana? Abang jangan nyimpulkan dulu, bertanya aja. Enggak, bukan teos. Nah, oke, ada tanda tanya di belakang. Bukan Udah, teos. kan sama aja, bukan Gini, teos. Bang, Kan ada gini, juga sebentar tinggal ya. cengkokkan Gini. sedikit udah tanda tanya dia. Bentar gini ya, mati ya, mati. Mati itu sebenarnya kan bahasa manusia di dunia ya, Jabur ketahuan Hmm. ya toh? Jadi dia nggak mati sebenarnya. Coba dengar dulu bang, mati. Mati itu kan sebuah proses berpisahnya jasmani dan rohani, itu namanya mati. Atau bahasa Yunaninya namanya nekros, ya toh? Oke. Kalau kematian kedua berpisahnya roh dan jiwa, itu namanya thanatos. itu satu pasal itu Ya toh? Oke. Makanya ini kadang-kadang kurang dipahami. Ini kelemahan umat Kristen ini karena bahasa aslinya kadang-kadang nggak dibahas secara rinci gitu loh. Jadi ketika Yesus itu mati benar, kenapa disebut dia mati? Karena dia meninggalkan jasmani. Dia yang adalah roh, logos yang adalah roh itu meninggalkan jasmani. Orang-orang melihat itu sebuah peristiwa kematian. Jabur. Ini katanya Ya itu dia bang. harus digenapi. Tapi Oke. yang tidak berdaya itu bukannya sang logos, tapi jasad Jabur Daud rupa seorang hamba itu yang tidak berdaya. Kalau untuk digenapi Paham bang ya? itu Iya, jadi artinya Ya, logos itu yang hakikatnya dia adalah teos kan begitu. ya meninggalkan Jasad itu tidak jasmani. teos, bukan itu kan. Ya, Oke. Artinya dikatakan bahwasanya firman itu dalam ayat lain disebutkan firman itu menjadi manusia, itu Oke. tidak benar sebenarnya. Benar. Karena kan yang terbunuh itu kan manusia toh?
Firman menjadi manusia itu kan hologos sak egeneto kan kalimatnya kan. Oke. Ya. Berarti yang berarti itu sebenarnya bukan ya? Itu bukan logos jadi manusia tadi itu Saya artinya. potong-potong. Oke, enggak supaya terang aja. Iya, tadi abang kan katanya dengarkan dulu. Pak Nasution, diam dulu Pak Nasution, jangan ambil kesimpulan Pak Nasution. Begini bang ya. Nah, saya bertanya dari tadi. Ya, sebentar, bertanya, tapi jangan ambil kesimpulan, Benar bisa bang, dengar ditutup. ya. Dengar ya. Ini saya jelaskan penggunaan kata ya. Memang saya bukan mengerti bahasa Yunani, tapi ada beberapa kata yang benar-benar saya dalami. Contoh begini, ketika Yesus di pesta perkawinan Kana merubah air menjadi anggur, di situnya dia menggunakan kata gegenimenon tuh ya, air menjadi anggur. Dia katanya udor, tak apa itu ya, tapi Nanti itu gegenimenon. bilang. Nah, ya Nggak usah kan? ke bahasa Indonesia aja lah bang, nggak usah terlalu banyak. Bang. Jangan Iya, maksa kali dengar itu, lah, jangan kok dipotong-potong maksa. begini sih? Kok dipotong-potong? Bukan saya motong-motong. Enggak, maksudnya saya sudah ngerti. Aduh gini ya, aduh susah sekali. Ya gini ya, jadinya ya Yohanes 1 ayat 14 itu, di situ kalimatnya ya, hologos sak egeneto, bukan hologos sak gegenimenon, bukan itu kalimatnya. Kenapa di sini egeneto? Karena ternyata logos dan daging itu berpadu membentuk keadaan baru yang kemudian orang lihat sebagai manusia itu loh. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi Logos itu tidak berubah jadi daging dia bang, tetapi logos itu ya, dengar ya, logos itu mengambil Yohanes berapa tadi, Pak? dengar ya, logos itu mengambil rupa seorang hamba ya. Filipi, aduh gimana sih ini? Ya, logos itu mengambil rupa seorang hamba yang di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 5 ya. Kemudian dia berdiam sepenuhnya secara jasmani, itu Kolose 2 ayat 9. Artinya logos itu inkarnasi, masuk ke dalam daging. Lalu daging itu adalah sebuah orok itu lalu lahir, ya kan? Lalu dia yang itu besar, maka orang-orang mengatakan dia telah menjadi manusia. Contohnya ya, logos itu tidak pernah berubah. Contoh begini, analoginya begini, ketika sebuah cincin kita jadikan sebuah kado, menjadi kado, cincin itu tetap cincin bang. Yang emas itu tetap cincin, bukan seluruh kado. Jadi Tuhan kami itu bukan manusia. Makanya di dalam Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Lalu Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Paham ya sampai sini? Ya oke, udah itu cukup, jangan panjang-panjang kali. Panjang kali sip. penjelasannya. Atau mungkin temanku mau ganti, membantu orang. Berarti kan yang lahir itu tadi itu sebenarnya bukan manusia, kan begitu ya? Yang lahir itu bang manusia. Manusia kan perpaduan roh dan daging. Tadi katanya itu bukan maksudnya manusia. Tadi barusan bilang gimana toh? Tuhan saya bukan Artinya logos manusia tadi ya. itu yang Dengar ya, menjadi apa? anak manusia tadi itu bukan seperti anak manusia keumuman orang, kan begitu tadi mau kejelasan Nggak ngerti ya, kan? bang ini. Itu halo. Nah, silakan tuh. Oke, di firman yang tadi disebutkan firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita dan kita telah melihat dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, kan begitu kan? Enggak, gini loh Bang, tadi diterangkan katanya kata Pak Matius, Tuhan kami bukan manusia. Yesus manusia bukan Bang? Yesus ada banyak bang. Ya, Ya dengar dulu, jangan ketawa dulu. Iya, Dengar dulu, dengar. Ya, Iya. Yesus itu ada banyak. Ada Yesus Justus, ya. Ada Yesus Barabas, ada Yesus Kristus, ada Yesus daging. Adalah Tuhan yang kau bilang, Yesus Tuhan bang, jangan itu yang dijawab. Aduh. Ditanya yang ditanya aja dijawab biar nyambung gitu Ya, loh. iya, Itu benar ya. Ucang sebagai host diam dulu. Saya mengarahkan lu bro, gimana si abang nih? Kamu mau dikasih penjelasan kok kamu malah ini. Bentar. Ini biarkan Saya
di sini Bentar dulu, Bang. kita mendengarkan sambil menyimak, jangan ketika Pak Matius menjelaskan kita memotong, ini hasilnya nanti jadinya muter terus. Sebentar bro. Yang ditanya Kalian itu itu jangan ketika potong-potong, jadi Tuhan. Sebentar ini grafiknya banyak loh. Iya, sebetulnya tidak fair kamu juga, Abang. Sebentar. Yang saya tanyakan, tolonglah kalau yang ditanya itu Bang, Tuhan, ini ya hotelnya udah sebagai ngomong Tuhan, semua. jangan ditanya kemana-mana gitu loh. Bukan itu pertanyaannya, itu saya sebagai hostnya harus mengarahkan gitu. Silakan, Pak. Udah. Yesus yang mana yang kalian tanya? Ya. Yesus yang daging atau Yesus yang roh? Ya itulah. Hah? Sembarang. Pokoknya yang Oke. jadi Tuhan itu pertanyaannya. Yang Anda tanya Yesus yang daging atau Yesus yang roh? Pertanyaan yang kita tanya itu tadi yang masuk ke dalam perut Bunda Maria. Masuk itu roh. Roh itu, yang keluar itu juga roh. Yang keluar itu roh beserta daging. Beserta daging kan? Yang Ya, di dalam beserta, perut ya. itu ada roh, ada daging. Keluar Ya. juga ada roh, ada daging toh. Ya. Yang logos itulah yang Tuhan. Yang logos tadi itu Diam adalah di dalam rohnya. daging. Di dalam Ada daging itu. eh? Di dalam daging diam secara jasmani di dalam rupa itu seorang hamba itu. Artinya dagingnya bukan logos itu, betul kan? Bukan. Oke. Berarti yang dibunuh itu juga bukan logos, bukan Tuhan ya? Yang dipaku itu bukan logos, Bukan daging. logos ya? Ya. Jadi sebenarnya rohnya itu sajalah yang logos, kan begitu? Ya. Oke. Ya sudah terang berarti. Jadi kalau orang ada menyembah Yesus patungnya itu menurut saya itu keliru berarti ya. Kalau ada orang mencari keberkahan dari patungnya itu karena hakikatnya badannya sendiri bukanlah Tuhan, kan begitu ya. Shalom, selamat pagi. Iya, Bang ada yang menyembah patung, Bang. Itu gimana sih? Enggak. Yang lain menjelaskan kalau saya teman-teman Kristen kalau saya keliru atau salah, saya mohon maaf Ini- ya. Ini perlu saya cerahkan apa enggak ini? Kalau Enggak ke teman Kristen yang lain lah, saya gantian, boleh ya. Saya Denny. Itu yang jasad itu bukan Tuhan loh. Ya silakan. Penceratan Yesus Anda, itu biar jasadnya Anda- bukan Tuhan. Ini bagus canggihnya perlu saya cerahkan apa enggak Ya, ini? ya, biar Enggak, saya menjelaskan, menerangkan ke Denny itu badannya itu, tubuh Yesus itu bukanlah Tuhan, gitu loh. Oke, Master Nasution ini apa namanya? Kristen apa Islam? Aduh. Islam. Jadi Muslim. jadi ada Islam ya, Master Nasution. Tunggu dulu. Biasa bicara sama Master Nasution. Oke. Jadi Master Nasution ini Islam, tetapi Iya. kamu mau menjelaskan kitab saya gitu. Siapa yang menjelaskan? Loh, kamu tadi mengklaim bahwa tubuhnya Yesus itu bukan Tuhan. Itu teman mau Itu tanya, kesimpulannya si Matius. Itu kawan. Oh, enggak salah, itu Matius salah, itu. itu salah. Ya gini Itu kesimpulannya si Matius gimana tuh Sebentar, saya kamu? mau bicara. Oh, aku pikir Tunggu sebentar, aku pikir iya. Tunggu sebentar Matius. Biar aja dulu Matius. Tunggu dulu. Kamu itu berarti nggak dengar. Denny, saya Aku pikir mengambil kamu yang ngomong, kesimpulan aku pikir kamu yang ngomong. dari apa yang Maafkan kita saya. diskusikan. Tunggu sebentar Denny, biar saya terangkan biar Maafkan kamu saya. biar kamu nyambung. Nasution Nanti supaya dibilang- saya yang jelaskan, supaya Anda dianggap tidak membela diri. Itu tadi yang mengatakan ya, yang mengatakan kepada Nasution bahwa tubuhnya itu bukan Tuhan, itu saya sebagai umat Kristen. Makanya saya bilang tadi, kalau saya salah dalam hal ini, saya mohon maaf gitu loh. Paham kan? Iya, makanya itu yang mau kita sebutkan. Ya itu makanya Nasution diam aja, jangan melakukan pembelaan biar saya menjelaskan. Jangan di sini saya narasumber, jangan. Udah jelaskan, udah cukup saya sekarang. Saya kan Ya. sedang belajar kan. Artinya kesimpulannya tubuhnya bukan Tuhan dan itu juga yang kita yakini. Tidak mungkin meyakini tubuh Tuhan Yesus. Nah sekarang jelaskan Denny kalau Anda keberatan. Silakan. Nah, baru dikasih kesempatan jadi- Anda gitu loh. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab itu Yesus itu adalah Tuhan, dalam arti kalau Yesus itu disebut Tuhan dan dia mengaku bahwa dia itu Tuhan, maka secara keseluruhan itu dia Tuhan, rohnya Tuhan, tubuhnya pun juga Tuhan. Walaupun itu dia memakai tubuh kemanusiaan, tetapi tubuh manusia itu adalah tubuh ilahi atau manusia ilahi, karena dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pada saat dia menjelma manusia, ketuhanannya tetap ada, dia tetap Tuhan, tetapi
tapi memiliki darah dan daging. Nah, darah dan daging itu yaitu tubuhnya. Itu juga Tuhan karena ada tertulis bahwa dia itu adalah Tuhan itu. Silakan dilanjut. Jadi yang mati itu juga Tuhan ya? Yang Tuhan ditombak sama tentara itu Tuhan ya? Iya, Tuhan memang pernah mati, betul. Nah, mati Jadi Tuhan, Ya, Matius. lanjut Makanya saja. jangan macam-macam, Sekarang- Matius. Sekarang kita tanya Bang, ada 3 ini, ada 4 ini, ada 4 questionnya, masih ada 4. Jadi Siso, silakan. Siapa Silakan yang Sejo. mengaminkan? Tuhan Siapa yang mati itu mengaminkan? Tuhan bukan. Ya, atau mengaminkan Matius tadi, atau Pak Dene, silakan. Penceraian tanpa gelar. Ya, kalau menurut saya yang mati itu kemanusiaannya. Karena sudah jelas di kalau sudah Tuhan ya. Karena sudah jelas di 1 Petrus ayat Bukan Tuhan ya, bukan Tuhan ya. pasal manusia 3 ya. ayat 18. Sebab Kristus telah mati, itu kan sudah jelas. Artinya yang mati itu manusia, bukan Tuhan ya. Ya. Tapi Bang Denny juga tadi dia bilang juga benar, karena Yesus itu menjadi manusia, tapi dia itu memiliki dua natur atau dua kodrat yang berbeda-beda, kemanusiaan sama Allah Mati itu. Tuhan tadi Bang, mati Tuhan. Dia ini mengatakan mati Tuhan. Aduh. Jangan ikut-ikutan osnya. Saudara dengarkan, biarkan saya bicara. Dengarkan dulu semuanya. ini. Biar saya Denny, curahkan. kau jelaskan dulu orang ini nggak paham ini kayaknya. Coba lanjut. Dengarkan. Saya curahkan juga orang-orang yang di bawah ya, supaya belajar dari saya yang di bawah juga yang 135 orang ini. Ya, kasih kesempatan saya berbicara. Sekarang kita harus ketahui, kita percaya, orang pada khususnya orang Kristen percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, ada lagi catatan, Yesus itu mati. Kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus mati, otomatis udah simpel kan? Berarti Tuhan itu mati, Tuhan Yesus itu mati. Gitu. Silakan dilanjut. Jadi yang masuk ke dalam perut Bunda Maryam tadi itu, dia berbentuk janin, kemudian lahir, berbentuk tubuh dan roh, itu adalah Tuhan menurut Denny. Cuman orang yang berdosa yang Telah lahir di kota Daud, juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan. Artinya jasadnya juga Tuhan, yang terbunuh juga Tuhan, yang membesar itu juga Tuhan. Begitu ya? Tuhan, dia Tuhan. Dia Tuhan yang memakai daging manusia, memakai tubuh manusia, tetapi pada hakikatnya karena dia Tuhan, maka daging dan tubuhnya itu juga termasuk juga Tuhan. Itu bukan cuma manusia aja, itu juga tubuh Tuhan, itu milik Tuhan itu. Oke, Milik Tuhan apa Tuhan? Aduh, kamu ini bahasamu nggak jelas kamu Denny. Milik Tuhan apa Tuhan? Ini Mr. Nasution ini sebenarnya apa yang ditanya? Loh, ini kan saya harus menjelaskan milik Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Harus dijelas bahasa Indonesianya. Dia Tuhan, keseluruhan dia Tuhan. Kalau milik Tuhan berarti setuju dengan Matius tadi itu. Hidup manusianya juga Tuhan. Semuanya kayak Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Saya juga percaya Yesus itu adalah Tuhan, tapi yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan. Oke, itu ya dua pendapat yang berbeda ini. Dengan sekarang silakan Rosi Fitomo. Silakan Bang, Abang mau bernarasi apa silakan. Ya sebenarnya kan begini, kita bilang saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Balik lagi kayak dibilang, saya percaya Tuhan, tapi yang disalib itu bukan Tuhan. Itu bahasanya begini, tolong jangan dipotong ataupun berbicara. Itu bahasanya begini, itu adalah ruh yang berwujud manusia. Jadi ketika itu Tuhan Yesus itu disalib, itu tetap Tuhan, tetapi sebelum dia disalib atau meninggalkan itu, ruh yang ada di dalam tubuh itu sudah meninggalkan jasadnya. Sama seperti kita Muslim ya kan, Allah. Jadi ketika ada Allah, Jangan lari ke Muslim, kamu nggak paham. Dijelaskan aja kayak mana mau udah skip, oke skip, please skip ya. Udah skip, maksudnya begini ya kan. Jadi yang disalib itu adalah jasad, bukan Tuhan. Tuhan sudah tubuhnya, kan begitu. Rory, saya mau tanya, kapan roh Yesus itu meninggalkan Yesus? Kapan? Bang Denny itu bukan Kristen, Bang Denny itu. Dia bukan tunggal ini, Bang Denny. Begini loh Bang Denny ya kan. Saya juga perlu, maksudnya kita kan ini satu keluarga lah bahasanya semua kan. Ruh itu kan tidak bisa dibunuh. Jadi kalau bahasanya Tuhan Yesus itu mati, ini mati dalam hal bagaimana? Jasadnya yang mati ataukah ikut ruhnya yang mati? Ruhnya kan tidak mati, hanya jasad.
jasad yang diberi ruh. Ruh itu adalah Jasadnya itu jasad Tuhan atau jasadnya siapa itu? jasad Jasad Tuhan. Tuhan toh, berarti jasad Tuhan toh, berarti Tuhan yang mati. Udah silakan dilanjut. Saya turun dulu. Itu benar. Roh Kudus dia Tuhan yang mati, pandene ngapain? Kudus itu Ini Kenapa bukan lari dia? orang Kristen ini. Dia bukan orang Kristen loh. Loh, jangan bilang nggak Kristen ya. Aduh, kalau dari dulu ini. ya kalau di dalam Kenapa dia bilang nggak Kristen ini? Gimana ini pandene dah? buku kami malaikat Berbeda Ini- Pak. Makanya saya bilang ini berbeda. penceraian tambah gelap ini loh, Bang Dene ini pencerah tambah gelapnya loh. Yesus itu udah diklaim dari Enggak, gini loh Pak, Roh Kudus juga diklaim. Pak Rory ini Pak. Roh itu dengan jasad itu kan bersatu karena untuk dikenali bukan Pak? Waduh, diklaim lagi. Ya, betul. Kalau kita membaca Enggak, ya, tadi. Nah. Oke. bagaimanapun juga Silakan Bang Nasution lanjut. Kemenak ya. Tanggapannya dengan dari dasar tadi. Roh Majelis yang Ulama menjadi Indonesia sudah manusia. menafsirkan ini dengan Siapa yang mengatakan? Sezo kan? berbagai macam metode yang sangat luar Roh biasa dan yang komprehensif. menjadi manusia. Nggak Betul. mungkin sembarang Siapa ini tadi yang mereka bilang itu ya? menulis Sezo, bahwa itu Sezo. adalah utusan Ya oke, Allah. silakan Seso jawab. Berarti Ya. Yesus itu ada roh yang menjadi manusia Ya, begitu. itu kan maksud saya kan apa Iya. namanya mendapat Allah berkaitan Artinya dengan ketika kisah penolakan dibunuh pendudukan jasad Turki itu berarti terhadap roh dong tiga yang utusan mati karena Nabi dia Isa. adalah dari roh. Artinya Gimana? itu muridnya Kamu Nabi Isa menjelaskan yang itu. Kalau- diutus, bukan Bukan Kan seperti roh ini, menjadi Bang. manusia kata dia tadi. Artinya bukan dua unsur yang berbeda. siapa muridnya Artinya yang roh beroperasi yang menjadi itulah, manusia, bukan yang menjadi Paulusnya daging itu. Kalau kita kan tubuh kita jelas, ada tubuhnya, ada rohnya. Kalau si Sejo bilang itu adalah roh yang menjadi manusia. Artinya ketika terbunuh dia, rohnya juga yang terbunuh ya. Gitu. Ya karena telah menjadi begitu. Silakan Karena jawab. menjadi kan. Iya betul. Silakan Seso. Saya jawab dulu, dengarin dulu. Iya silakan. Kesempatan Anda. Kita harus mengartikan dulu definisi roh dengan definisi Apakah manusia. bisa? Nah, Ya. Oke, coba buat definisinya. Manusia itu, dengar dulu, roh yang dimiliki manusia itu berbeda dengan roh yang tidak Allah itu sendiri. Roh yang dimiliki manusia itu mau roh itu yang dia diciptakan muridnya, oleh Allah. itu terserah. Tapi roh yang intinya memiliki Allah itu utusannya yang kita itu sendiri. Kan ini Ya, katanya makanya Bang kalian itu ayat harus ini mengerti. menjelaskan Oke, berarti bahwa tadi rohnya itu adalah pencipta sunatullah sendiri, berlaku pencipta adalah sendirilah apabila yang menjadi Rasul manusia tadi itu. menyampaikan kebenaran terdesak, artinya Ya benar, Pak. Betul, kalau oke. Nabi Kemudian Isa dibunuh itu tiga, dalam Islam, itu dibunuh dalam tadi dia. Islam, Berarti yang ya. terbunuh itu adalah pencipta Kalau itu, Nabi betul? Isa itu dalam Simpel kan keadaan terdesak analoginya? apa Gini namanya ya, Bang. menyampaikan Saya- gimana lah. risalahnya ke satu Buat dong negeri. kita ini apa? Ini tadi katanya, tunggu sebentar. Kamu bilang roh itu adalah pencipta. Kemudian roh itu menjadi manusia. Kemudian terbunuh. Berarti kan yang terbunuh pencipta. Itu yang Gimana dia toh? maksud ini Pak, bukan Ya simpel apa itu bukan analoginya. yang Saya kira udah masuk. Gini Rasul ini apa? yang dimaksud Kita harus Nabi mengerti. Isa, Pak. Kita harus mengerti begini. Saya kasih analogi yang simpel aja begini ya. Abang dibunuh sama orang, misalkan ya abang atau saya dibunuh sama orang, yang mati kan tubuhnya, rohnya nggak mati. Tadi kan kamu bilang rohnya menjadi manusia. Kok berarti ada dua perbedaan? Berarti roh itu bukan dari manusia. Ada tubuh, ada roh. Seharusnya begitu. Kalau dibunuh badan, rohnya tinggal. Ah, itu masuk akal. Tapi kalau yang tadi kamu bilang roh menjadi manusia, artinya roh yang tadi itu sudah menjadi manusia. Ketika manusianya dibunuh, dia otomatis ikut mati roh dong. Gimana toh? Kan kamu yang menjelaskannya. Sedikit begini Bang, kalau dia bilang jasad itu mati, kan berarti udah nggak ada jasad yang hidup. Nah ketika dia bangkit ini, dia pakai jasad yang mana lagi nih? Harus beda loh. Dia bangkit loh. Ya, karena jasad yang mati ini udah nggak ada nih. Ya kan terus dia bangkit 3 hari. Ini pakai jasad yang mana ini? Karena rohnya ini dari mana ini? Harus jelas loh. Silakan. Sebelum itu ini Begini ya Bang ya, saya ya kasih yang tahu. tulisan Al-Qur'annya ke atas Begini ya. Coba kasih tahu. Coba kasih tahu. Oke ya. ke atas Jadi sedikit. natur Yesus itu kan memiliki dua natur yang disebut Kata manusia. yang dipertanyakan. Kalau sudah berarti Iya, benar. Abang dengar dulu. Ya, abang dengar dulu. Ya, yang memiliki dua natur. Nah, firman yang menjelma menjadi manusia, ya. Jadi kita memakai kata inkarnasi. Inkarnasi itu adalah
reinkarnasi, mengambil daging, Itu kata ya. jamaknya itu utusan Pak. Berarti itu yang mengutus itu Allah kepada Rasulnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa mengutus anak buahnya 2 dan 2 itu tidak kuat, kemudian ditambah lagi 1 gitu di antara 12 anak buahnya tersebut. Itu yang dia maksud Kita itu manusia Allah di dalam daging kita itu ada roh kita. Pak, Allah Ketika kita dibunuh atau kita Allah mengutus roh itu kan tidak Isa mati. mengutus 2 anak Ya, muridnya, iya. kemudian ditambah 1 lagi. Lalu ada lagi yang tadi kebangkitan